Telah melewati malam yang tenang, Xiao Tian dikejutkan oleh teriakan si gendut. Dia tiba-tiba saja ada di belakang Xiao Tian dan berteriak, "Bos, tolong ajarkan aku teknik bela diri agar menjadi lebih kuat." Dasar gendut, kalau ingin meminta sesuatu lakukan dengan benar, kau baru saja membuatku hampir terkena penyakit jantung. Ucap Xiao Tian yang dikejutkan oleh teriakan si gendut. Sepertinya kau harus berlatih lagi agar bisa merasakan hawa keberadaan makhluk hidup. Ucap Dewa Petir. Aku tak waspada karena dari tadi aku mengobrol denganmu tahu. Ucap Xiao Tian lewat telepati. Bos, kumohon ajarkan aku teknik bela diri. Ucap si gendut sambil bersujud. Bukankah aku sudah memberikanmu teknik tingkat tinggi? Apakah kau tak mengajarkannya pada mereka? Tanya Dewa Petir. Kau memberikan kami teknik yang membutuhkan banyak ki, sedangkan ki kami tak mencukupi. Semua teknik tinggimu tak ada yang bisa kami latih, kau tahu. Ucap Xiao Tian lewat telepati dengan wajah kesal. Gitu ya, hehehe. Maaf, pantas saja kalian kesulitan melawan para kelompok taring naga. Jadi aku yang salah ya, hehe. Ucap Dewa Petir sambil tersenyum. Bisa-bisanya kau tersenyum? Gara-gara kau tak serius membimbingku aku jadi terlihat begitu lemah, kau tahu. Berapa kali aku mengalami pengalaman hampir mati gara-gara lawan terlalu kuat. Ucap Xiao Tian lewat telepati. Maaf, kupikir kau sudah menguasai teknik tingkat tinggiku. Aku lupa kalau teknik itu memiliki syarat tertentu. Ucap Dewa Petir. Bisakah kau tidak ceroboh lain kali? Tanya Xiao Tian dengan wajah kesal lewat telepati. Aku kan sudah minta maaf, lagi pula waktu itu istriku mendesakku, jadi aku terlalu terburu-buru. Ucap Dewa Petir. Ya sudah, sekarang berikan aku teknik bela diri yang bisa digunakan petarung perunggu sampai petarung emas. Ucap Xiao Tian lewat telepati. Kau yakin ingin diberi banyak teknik? Apa kau lupa, kalau mentransfer satu teknik saja rasanya begitu sakit? Tanya Dewa Petir. Lakukan saja, aku akan mencoba menahan rasa sakitnya. Ucap Xiao Tian. Dewa Petir menyentuh dahi Xiao Tian dengan telunjuknya, dan berkata, baiklah aku mulai ya, tahan rasa sakitnya jangan sampai bersuara, atau si gendut akan curiga. Demi mewarisi banyak teknik bela diri dari Dewa Petir, Xiao Tian harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Di saat Dewa Petir menyentuh dahinya, dahi Xiao Tian bersinar terang, rasa sakit yang tak bisa diutarakan. Dia tahan dengan terpaksa, dia berusaha agar tak mengeluarkan suara yang bisa membuat si gendut curiga. Di saat si gendut masih bersujud, Xiao Tian menahan sakit kepala yang luar biasa. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tak mengeluarkan suara. Setelah proses pewarisan teknik bela diri selesai, Xiao Tian mengeluarkan banyak keringat dingin di kepalanya. Rasa sakit tadi perlahan menghilang, dan kini dalam kepalanya penuh dengan teknik bela diri yang hebat. Karena Xiao Tian tak kunjung menjawab, si gendut berhenti bersujud dan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Tian. Tapi, sebelum dia mengangkat kepalanya, Xiao Tian berkata, tetaplah bersujud, aku mungkin akan mengajarkanmu sebuah teknik jika kau bersujud lebih lama. Xiao Tian mengatakan ini agar, si gendut tak melihat wajahnya yang pucat, penuh dengan keringat dan dipenuhi air mata, oleh karena itu dia meminta si gendut bersujud, sedangkan si gendut bersujud karena kini dia memiliki tekad untuk menjadi lebih kuat. Setelah berhasil membersihkan keringat dan air mata di wajahnya, Xiao Tian menyuruh si gendut berhenti bersujud, dia ingin melatih si gendut teknik berpedang. Sebelum memulai latihan, semua orang bangkit dari tidurnya, semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat, si gendut berlatih begitu keras dalam bimbingan Xiao Tian. Xiao Tian, sejak kapan kau bisa melatih teknik berpedang?
Bukankah itu hanya bisa dipelajari para murid luar tingkat 5? Tanya Huang Li. Bisakah kau melatih kami juga, Pangeran? Ucap para prajurit keluarga Huang. Ada cerita yang panjang di balik semua ini. Kalau kalian ingin berlatih juga, aku akan mengajari kalian, tapi untuk kali ini aku ingin fokus melatih si gendut. Kalau kalian ingin membantuku, carilah makanan untuk sarapan semua orang. Ucap Xiao Tian. Baiklah kalau begitu kami akan pergi mencari makanan. Ucap para prajurit. Carilah sebanyak mungkin, kita bisa menyimpannya di cincin ruang untuk bekal perjalanan. Ucap Xiao Tian. Baiklah kalau begitu aku juga ikut membantu. Ucap Huang Li. Melihat Huang Li pergi, Jingmi juga ingin ikut, dia berkata. Kak Huang Li, ajak aku juga ingin mencari makanan untuk ayah Xiao Tian. Kalau begitu aku juga akan pergi mencari makanan. Ucap Kaibo. Tidak perlu, kau tunggu di sini saja, sambil menunggu yang lain kembali. Jagalah naga hitam dan Suyan yang masih tertidur. Aku dan si gendut akan pergi ke tempat yang lebih luas untuk berlatih teknik berpedang. Ucap Xiao Tian. Baiklah, ucap Kaibo dengan wajah kesal. Semua orang pergi ke dalam hutan, kecuali Suyan dan naga hitam yang masih tertidur. Karena malas menunggu Kaibo mencoba membangunkan Suyan dengan berteriak, tapi yang bangun malah naga di sampingnya. Naga itu melihat ke sekitar seperti mencari sesuatu. Maaf aku tak bermaksud membangunkanmu, kau mencari Kak Xiao Tian ya? Dia sedang pergi ke dalam hutan. Ucap Kaibo sambil menunjuk ke arah Xiao Tian pergi. Naga hitam raksasa terbang menuju arah yang Kaibo tunjuk. Karena menunggu Suyan bangun begitu lama, Kaibo menaiki pohon untuk bersantai di atas cabang pohon. Beberapa menit kemudian Suyan pun terbangun dari tidurnya. Hua, menguap malam yang indah, tidur yang nyenyak, pagi semua, ucap Suyan yang baru bangun dari tidurnya. Kemana semua orang? Teriak Suyan dengan wajah panik, karena tak melihat siapapun di sekitarnya. Tenanglah mereka semua sedang sibuk mencari persediaan makanan, ucap Kaibo sambil duduk di atas pohon. Kenapa kalian tak membangunkanku? Tanya Suyan. Karena kau tidur seperti kerbau, kami sudah mencoba berbagai macam cara, tapi kau tak kunjung bangun, gara-gara aku harus tetap di sini untuk menjaga tubuhmu. Ucap Kaibo. Kaibo kau. Ucap Suyan dengan wajah terharu karena melihat Kaibo menjaganya ketika tertidur. Jangan salah paham, aku melakukan ini atas perintah Kak Xiao Tian, dasar pria tak berguna, bisanya menyusahkan saja. Ucap Kaibo dengan ketus. Suyan menundukkan kepalanya dan merenung, di dalam pikirannya kini hanya terbayang ucapan Huang Li dan Kaibo. Dasar pria tak berguna. Pria tak berguna. Pria tak berguna. Ah menyebalkan, padahal dulu aku lebih hebat dari si gendut, kenapa aku malah menjadi begini, sepertinya aku terlalu lama bersantai. Ucap Suyan dengan wajah serius. Wah sepertinya ada yang baru saja dapat pencerahan. Pikir Kaibo. Aku harus. Ucap Suyan dengan pelan. Kaibo mendengarnya dengan serius. Istirahat lagi sampai mereka kembali. Ucap Suyan dengan wajah yang santai. Pletak. Kaibo melemparkan ranting pohon ke arah Suyan yang ingin melanjutkan tidurnya. Dengan wajah yang kesal dia berkata. Jangan tidur terus. Berlatihlah agar jadi orang yang berguna. Tapi aku tak punya guru. Bahkan si gendut pun tidak berlatih. Ucap Suyan. Hehehe, kau ketinggalan berita, sejak tadi pagi, si gendut terus berlatih bela diri, dia meminta Xiao Tian melatihnya, karena saat ini dia tak ingin bergantung kepada roh di cincin ruangnya.
Ucap Kaibo sambil tersenyum. Episode sebelumnya. Chapter 54, Malam yang Tenang.